Selamat datang kembali para murid dalam channel pembelajaran kita. Ini adalah video materi pertama di tahun 2021. Dan sekarang kita akan membicarakan materi fisika kelas 11, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Oke, kita masuk ke persamaan umum gelombang. Jadi kalau dulu di SMP kalian mengenal gelombang transversal dan longitudinal, sekarang kita masuk ke versi lebih rumitnya. Jadi kita mengenal yang kita namakan simpangan. Misalkan simpangan di titik P, ini bentuknya adalah A sin omega T min. Ini bisa min, bisa plus. Nah, apa saja besaran-besarannya? Ini adalah simpangan. Lalu, omega ini adalah kecepatan sudut. Sedangkan K ini adalah bilangan gelombang. Kita bisa menentukan tanda plus minusnya ini. Ini di sini tandanya akan plus kalau misalkan arah getar pertamanya ke atas. Sedangkan tandanya di sini minus kalau arah getar pertama ke bawah. A ini adalah amplitudo. Lalu di sini juga ada tanda minus dan plus. Minus ini kalau misalkan gelombangnya arah rambat ke kanan. Sedangkan plus ini plus kalau arah rambatnya ke kiri. Lalu untuk besaran-besarannya di situ ada kecepatan sudut. Itu rumusnya adalah 2πf, atau karena f itu seperti, kita bisa menuliskan juga 2π per t. Lalu untuk K bilangan gelombang, rumusnya adalah 2π per lambda, dimana lambda ini adalah panjang gelombang. Lalu ada rumus cepat rambat gelombang. Itu kita bisa memakai lambda f, atau kalian turunkan dari omega dan K. Ini akan sama dengan omega per K. Lalu selain simpangan, kita bisa punya yang namanya kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari simpangan terhadap waktu, yaitu turunan dari sini omega A sin diturunkan menjadi cos. Lalu ini dalamnya akan tetap sama, kita akan mengambil yang minus sebagai acuan. Turunan dalam terhadap waktu adalah berarti turunan omega T adalah omega, kita taruh di sini. Lalu ada yang namanya percepatan dari percepatan gelombangnya. Itu adalah turunan pertama dari kecepatan gelombang. Jadi kalau misalnya ini cos diturunkan lagi jadi minus sin, sudutnya tetap kita tambahkan minus di sini. Lalu dikalikan turunan dari sudut dalamnya, berarti kali omega lagi, berarti tadi omega dikali omega, omega kuadrat A. Atau ini bila kita gabungkan bisa menjadi min omega kuadrat dari kali simpangan. Lalu ada pula yang kita namakan fase. Disimpulkan seperti ini. Ini T per periode dikurang X per lambda, atau theta per 2π. Theta ini adalah sudut fase, atau lebih mudahnya theta ini adalah yang di dalam trigonometrinya. Jadi ini itu sudut fase. Lalu akhirnya ada beda fase untuk dua titik.
yaitu min delta X per lambda, atau kalau misalnya titiknya adalah titik B dan titik A, dia berarti min XB min XA per lambda. Ini untuk rumus yang bentuk rumus simpangan untuk gelombang berjalan beserta dengan rumus-rumus yang kalian perlukan dalam mengerjakan soalnya. Kita lanjutkan dengan gelombang stasioner. Oke, kita lanjutkan dengan gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah gelombang yang terjadi sebagai akibat dari interferensi terus-menerus gelombang datang dan gelombang mantul yang arah rambatnya berlawanan, namun memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Kita akan melihat dua kasus gelombang stasioner yang sudah ada di depan. Jadi ada yang namanya ujung terikat dan ujung bebas. Pada ujung terikat, seperti yang kalian lihat di papan, pada ujungnya itu terjadi yang kita namakan simpul. Sedangkan di sini ada yang kita namakan perut. Simpul ini adalah titik di mana simpangannya 0. Sedangkan ujung terikat yang pada poin ini adalah titik yang simpangannya maksimum. Itu kita sebut perut. Pada ujung bebas, kebalikan dari ujung terikat, di ujungnya dia memiliki perut, sedangkan pada titik yang terendahnya simpulnya jadi ada di sini. Kita masuk ke persamaannya masing-masing. Jadi ada yang namanya gelombang datang dan gelombang mantul. Untuk ujung terikat, Y1-nya adalah A sin Kx min omega T. Lalu Y2-nya hampir sama, A sin Kx plus omega T. Ini kalian bisa lihat, ini fasenya berlawanan. Sedangkan untuk ujung bebas, gelombang datangnya sama, Kx min omega T, sedangkan Y2-nya min A sin Kx plus omega T. Kita bisa bilang bahwa yang ini fasenya sama atau sefase. Lalu kita lihat kalau misalkan hasil superposisinya, pada ujung terikat ini Y-nya persamaan simpangan gelombang stasionernya menjadi, kita faktorkan A-nya taruh di depan, ini sin Kx min omega T tambah sin Kx plus omega T. Sin plus sin, kalian bisa menggunakan rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari. Sin plus sin itu menjadi 2 sin cos. Jadi ini persamaan simpangannya menjadi 2A sin Kx cos omega T. Yang pada ujung bebas, ini menjadi A sin Kx min omega T min sin Kx plus omega T. Hasilnya, kalau sin min sin akan menjadi 2 cosin, 2 cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Jadi 2A cos Kx sin omega T. Faktor yang ini kita sebut sebagai AS atau amplitudo gelombang stasioner. Pada ujung bebas, amplitudo gelombang stasionernya adalah yang ini. Lalu kita lanjutkan ke letak simpul. Letak simpul untuk ujung terikat itu kita rumuskan sebagai xn plus 1 sama dengan 2n lambda per 4. Jadi letak simpul pada ujung terikat adalah kelipatan
genap dari 1/4 lambda. Ini n-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi 0 itu untuk simpul pertama, 1 untuk simpul kedua, dan seterusnya. Lalu kita lihat dulu yang letak perutnya. X n plus 1 di sini adalah 2n plus 1 kali lambda per 4. N-nya sama 0, 1, 2, seterusnya. Jadi kalau letak perut untuk ujung terikat adalah kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Kenapa kita lihat yang ini dulu dua-duanya? Karena untuk ujung bebas kalian hanya perlu menukarkan saja. Jadi kalau misalkan letak simpul itu X n plus 1-nya adalah 2n plus 1 kali lambda per 4. Sedangkan yang simpul xn plus 1 sama dengan 2n kali lambda per 4. Ini juga n-nya sama 0,12, ini juga n 0,1,2, dan seterusnya. Yang perlu diingat adalah kedua ini, baik simpul dan perut, ini dari ujung terikat, sedangkan yang ini dari ujung bebas. Kenapa kita harus tahu itu dari ujung bebas atau dari ujung terikat? Nanti kita akan lihat ketika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gelombang stasioner. Oke, sekarang kita masuki soal pertama. Soal pertama ini adalah untuk gelombang berjalan. Karena gelombang berjalan jauh lebih simpel, kita hanya akan bahas satu soal saja tapi mencakup semuanya. Jadi ada ujung seutas kawat yang digetarkan dengan periode 0,1 second, lalu amplitudo 8 cm hingga terjadi perambatan gelombang yang cepat lambatnya 20 meter per second. Kita diminta menentukan A. persamaan umum gelombang, B. sudut fase dan fase sebuah partikel pada X sama dengan 1,25 meter saat kawat telah bergetar 2 second. Lalu simpangan, kecepatan, dan percepatan partikel pada B, lalu kecepatan dan percepatan maksimum sepanjang pergerakan partikel. Lalu akhirnya beda fase dua partikel yang terpisah pada jarak 1,5 meter. Ya, kalian bisa pause videonya dulu untuk melihat soal lagi. Sekarang kita kerjakan soalnya. Oke, jadi nomor 1, kita punya amplitudo 8 cm, berarti ini 0,08 meter. Lalu periode T besar 0,1 second. Lalu V sama dengan 20 meter per second. Kita mulai dari yang pertama, persamaan umum gelombang. Berarti kita bisa maka Y sama dengan amplitudonya 0,08 sin omega T min Kx. Karena kita belum tahu omega dan K-nya, kita tentukan dulu, yaitu dari kita punya T sama dengan 0,1 second, berarti F-nya adalah 1/0,1 atau 10 Hz. Lalu omega-nya adalah 2πf, berarti 20π. Kita bisa masukkan sekarang 20π T. Lalu sedangkan K-nya kita dapatkan dari lambdanya terlebih dahulu. Lambdanya adalah V per F. 20 per 10 berarti 2 meter. Sedangkan K adalah 2π per lambda. Ini jadi pi. Kita masukkan langsung. Lalu selanjutnya kita masukkan ke yang kedua, yaitu sudut fase dan fase sebuah partikel pada X-nya 1,25 meter.
Berarti yang B, tetanya adalah berarti kita hitungin dalam kurung saja. Berarti 20 pi kali dikalikan dengan waktu yang diberikan yaitu 2. Berarti ini jadi 40 pi min 1,25 pi. Kalau kalian hitung, ini kalian akan mendapatkan sudut fasenya adalah 135 derajat. Silahkan kalian hitung, kalau misal pi-nya ini 180, ini juga pi-nya 180. Lalu fasenya itu adalah sudut fase dibagi 2 pi atau 360. Kita akan mendapatkan ini 3/8. Lalu yang C, kita dapat sudut fasenya 135, berarti kita langsung masukkan saja itu Y sama dengan 0,08 sin 135. Berarti ini 0,08 kali setengah akar 2 atau 0,04 akar 2 meter. Lalu V, turunan dari simpangannya, itu adalah kalian langsung kalikan omeganya. Jadi kita sudah dapat omeganya itu adalah 20 pi. Berarti 20 pi kalikan ke depan, berarti 0,08 kali 20 pi, 8/100, 8/5, berarti 1,6 kali cos 135. Karena cos 135 itu sama, berarti itu jadi setengah akar 2 lagi, sehingga hasilnya adalah min 0,8 akar 2 meter per second. Lalu yang percepatannya, turunan dari yang V, kita bisa masukkan dari yang V ini 1,6 dikali lagi dengan omeganya yaitu 20 pi. 1,6 kali 20, 32. Oh ya, ini tadi harusnya ada pi. Jadi ini 0,8 pi akar 2. Jadi ini 32 pi sin 135 tapi minus. Berarti itu sin 130-nya setengah akar 2. Kita lanjutkan. Yang D, kecepatan maksimum Vmax itu adalah omega A. Jadi langsung saja 20 pi dikalikan 0,08. Lalu A max itu omega kuadrat A. Omeganya ini 20 dikuadrat 100 pi kuadrat dikali 0,08 atau 8/100, 32 pi kuadrat meter per second kuadrat. Lalu yang E, beda fase dua partikel yang terpisah pada jarak 1,5 meter. Kita bisa langsung menggunakan rumus beda fase karena ini diberitahukan delta X-nya. Ini delta X per lambda. Atau min 1,5/2. Jadi hasilnya adalah beda fasenya min 3/4. Ini untuk soal pertama kita yang tentang gelombang berjalan. Berikutnya kita akan lihat pada soal berikutnya tentang gelombang stasioner. Oke, ini soal pertama kita untuk gelombang stasioner. Kita akan lihat 2 soal untuk ujung bebas dan 2 soal untuk ujung terikat. Nomor 2 ini adalah yang ujung bebas. Jadi sutas tali sepanjang 1 meter, salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya dibiarkan bebas bergerak.
Lalu kita ketahui jika perut keempat berada pada jarak 70 cm dari titik asal getaran, kita diminta menentukan panjang gelombang yang merambat pada tali dan simpul kelima dari titik asal getaran. Oke, kita pindahkan dulu soalnya. Jadi apa yang kita ketahui? Di situ ada sutas tali yang panjangnya 1 meter. Lalu digetarkan naik turun. Kita ketahui perut keempatnya berada pada jarak 70 cm dari titik asal getaran. Maka X4 itu adalah, harus kita ingat tadi panjangnya 1 meter. Karena yang kita ketahui rumusnya adalah untuk dari ujung terikat atau ujung bebasnya, maka kita harus kurangkan dari panjang tali awalnya. Jadi 100 kurang 70, 30 cm. Setelah kita punya X4 nya, baru kita masukkan X4, berarti itu adalah untuk N sama dengan 3. Berarti kita akan masukkan rumusnya untuk 2 kali 3 kali 1/4 lambda. Ini sama dengan 30. Berarti itu 6/4. Berarti kita dapatkan lambdanya 20 cm. Ini yang A. Lalu yang B kita diminta menentukan untuk simbol kelima, X5. Berarti ini untuk N-nya 4. Berarti sama dengan, berarti ini adalah untuk lipatan ganjil. Tadi ini simbol kelima, berarti N-nya 4. 2 kali 4 tambah 1/4 kali 20. 8 tambah 1, 9 kali 5, 45 cm. Ingat kembali, ini 45 cm adalah dari ujung bebas atau ujung terikat, dalam hal ini ujung bebas. Maka kalau dari titik asal getaran, itu adalah L min X dari titik asal 100 dikurang 45 atau 55 cm. Ini jadi yang nomor 2 hasilnya seperti itu. Kita masuk berikutnya ke soal nomor 3, masih dengan yang ujung bebas. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3, masih tentang gelombang stasioner ujung bebas. Jadi ada suatu tali sepanjang 60 cm digetarkan naik turun sedemikian rupa sehingga mengalami gelombang stasioner yang memenuhi persamaan Y sama dengan 4 cos pi per 15x sin 100 pi t. X dan Y dalam senti, T-nya dalam second. Lalu kita diminta menentukan simpangan maksimum partikel pada X sama dengan 5 cm, letak simpul sepanjang tali hingga simpul ketiga, lalu kecepatan partikel pada X sama dengan 5 cm dan T sama dengan 1/6 second. Lalu yang D, persamaan gelombang datang dan gelombang pantul. Seperti kalian lihat di soal ini, tidak disebutkan dia di ujung bebas. Tapi kita bisa melihat dari bentuknya bahwa dia ada cos Kx, maka dia pasti ujung bebas. Nah, mari kita mulai mengerjakan soal ini. Jadi diambil dulu soalnya. Oke. Sekarang kalau kita menuliskan kembali persoalan yang kita dapatkan ini dari bentuk simpangannya, maka kita yang tadi adalah 4 cos nomor 3 pi per 15x sin 100 pi t. Untuk memudahkan kita nanti mencari yang kecepatan, kita turunkan dahulu. V adalah turunan dari simpangan terhadap waktu. Jadi ini sin diturunkan menjadi cos, berarti 4
dan dikali dengan sudutnya dulu 400 pi. Jadi kalian hanya mengambil yang 100 pi nya saja. 400 pi, cos yang depan akan tetap karena kita tidak menurunkan terhadap k atau terhadap x. Lalu sini berubah menjadi cos, sudutnya tetap. Lalu dari sini juga kita bisa mendapatkan nilai lambda, di mana lambda itu adalah 2pi per k. Atau lambdanya 30 cm. Yang A, kita diminta menentukan simpangan maksimum pada x sama dengan 5 cm. Jadi yang bisa kita masukkan adalah 5 cm nya dahulu. Kita lihat berubah menjadi apa. Ini 4 cos pi per 15 kali 5, berarti bisa kita coret menjadi sepertiga pi, atau di dalam trigonometri itu langsung 180, berarti cos 60 sin 100 pi t. Sekarang karena kita diminta untuk yang nilai maksimum, simpangan maksimum, kita tidak tahu t nya berapa, tapi kita tahu bahwa nilai maksimum sin adalah 1 dan minimumnya min 1. Berarti untuk mendapatkan nilai maksimum kita akan masukkan di sini nilai yang mungkin adalah 4 cos 60 itu setengah akar 3. Setengah dikali ini kita masukkan nilainya sebagai 1 atau nilai maksimum sin. Berarti ini hasilnya adalah 2 cm. Lalu yang B, letak simpul hingga simpul ketiga. Rumusnya, karena ini ujung bebas, berarti yang lipatan ganjil. Dikali 30 per 4. Ini hasilnya 7,5 cm. X2, 2 kali 1, tambah 1, 30 per 4, 22,5 cm. Lalu X3, 2 kali 2 tambah 1 kali 30 per 4. Ini hasilnya adalah 37,5 cm. Hanya perlu kalian ingat lagi kalau misalkan yang kita dapatkan ini semuanya dari ujung bebas. Maka kita harus menghitung dari titik asal, yaitu tadi kita tahu panjang talinya 60 cm. Berarti 60 kurang 7,5 ini menjadi 52,5. Lalu ini 60 kurang 22,5 jadi 37,5 cm. Lalu ini 60 kurang 37,5 22,5 cm. Khusus yang ini kalian harus mengonfirmasi dengan guru kalian apakah guru kalian inginnya dari titik asal atau dari ujungnya. Kadang ada soal yang tidak menuliskan apakah minta dari ujungnya atau dari asal. Dan untuk yang soal-soal seperti itu kita biasanya menggunakan dari titik asal. Selanjutkan ke yang C. Kecepatan partikel pada X sama dengan 5 cm dan T sama dengan 1/6 second. Tadi kita sudah menghitung yang V-nya, kita tinggal hanya masukkan saja. Jadi itu V sama dengan 400 pi cos 60 cos 100 pi T dengan T-nya 1/6 second. Berarti ini jadi 3000. Dari 100 kali 180 dikali 1/6. Ini silahkan kalian hitung, hasilnya adalah min 100 pi cm per second. Lalu yang D, kita diminta menentukan persamaan gelombang datang dan gelombang pantul. Kalian bisa melihat di yang bagian di depan untuk melihat bentuk rumusnya seperti apa. Jadi mudahnya adalah kita punya di sini 4
Berarti kalau misalnya gelombang yang untuk gelombang datang itu dibagi 2, lalu nilainya adalah sin pi per 15x min 100 pi t. Sedangkan pantulnya Y2 itu adalah, kalian hanya perlu menambahkan minus di depan, sin pi per 15x plus 100 pi t. Jadi ini untuk soal nomor 3 solusinya seperti itu. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4 dan nomor 5 untuk yang ujung terikat. Oke, ini soal keempat kita yang ujung terikat. Diketahui dua buah gelombang yang arahnya berlawanan dengan persamaan berikut. Y1 sama dengan 4 sin pi per 6x min 2 pi t, sedangkan Y2 nya adalah 4 sin pi per 6x plus 2 pi t. Lalu bila kedua gelombang disuperposisikan membentuk gelombang stasioner, kita diminta menentukan simpangan maksimum getaran pada X sama dengan 23 cm, lalu letak perut sepanjang medium rambat hingga perut ketiga, dan letak simpul sepanjang medium rambat hingga simpul ketiga. Oke, kalau kalian sudah mencatat soalnya, angkat dulu, lalu kita tuliskan ulang saja. Ini nomor 4, Y1 nya adalah tadi 4 sin pi per 6x min 2 pi t, lalu Y2 nya adalah 4 sin pi per 6x plus 2 pi t. Dari bentuknya Y1 dan Y2 gelombang datang dan gelombang pantulnya, kalian bisa lihat bahwa di sini nggak ada minus, tidak ada minus, berarti ini adalah untuk yang ujung terikat. Kita langsung superposisikan saja gelombangnya, berarti ini Y sama dengan, kalian bisa mengikuti yang di bagian sebelumnya, ikuti saja polanya langsung, yaitu jadi 2A, 2 kali 4, 8, lalu sin kx, sin pi per 6x, cos 2 pi t. Kita masuk sekarang ke yang A. Simpangan maksimum getaran pada X sama dengan 23. Kalau kita masukkan X-nya 23, berarti kita hanya perlu menentukan nilai cos-nya saja seperti yang pada kasus nomor sebelumnya. Berarti itu 8 sin pi-nya dari 180 bagi 6, 30 kali 23 cos 2 pi t. 30 kali 23 itu 690, dan nilai sin 690 nya itu kalau kalian hitung adalah min setengah. Berarti nilai cos yang harus kita masukkan, ingat nilai cos itu adalah maksimumnya 1 dan minusnya minus 1. Tapi kalau kita masukkan nilai maksimumnya, yang kita bisa masukkan di sini hanya 2 ini. Kalau kita masukkan nilai maksimum, berarti ini 8 kali min setengah kali 1. Berarti jadi minus 4. Sedangkan kalau kita masukkan nilai minusnya, minus 1, 8 kali min setengah kali min 1, jadi plus 4. Karena dari 2 ini jelas yang lebih besar adalah plus 4-nya, berarti kita di sini masukkan minus 1. Jadi hasilnya adalah 4 cm. Lalu yang B. Kita akan buat di sini B dan C-nya langsung saja. Perut pertama, berarti jika kalian perlu rumusnya lagi, maka yang perut di sini adalah 2n plus 1 per 4 kali lambda. Sedangkan di sini untuk simpul yang terikat, rumusnya adalah 2n lambda per 4. Kita mulai dari X1, berarti masukkan n-nya 0. 2 kali 0 tambah 1, seperempat lambda. Berarti seperempat dikali lambdanya. Lambdanya dari mana?
kita lihat dari yang sini. Ini kasih K. Berarti lambda adalah 2pi per K. Jadi 2pi dibagi pi per 6. 12 cm. 1/4 kali 12. 3 cm. X2 dan X3. Yang X2 nya berarti kita masukkan N nya 1, berarti 3/4 kali 12, 9 cm. Lalu X3 nya adalah 5/4 kali 12, berarti itu 15 cm. Yang simpul, X1 nya adalah untuk N nya 0, berarti ini pasti 0 cm. Jadi ini pasti ada di ujung terikatnya. X2 2 kali 1 kali lambda per 4, berarti setengah lambda. Setengah kali 12, 6 cm. Lalu X3 kita masukkan, berarti N di sini 2, berarti sama dengan lambdanya 12 cm. Perlu diingat karena di soal ini kita tidak mengetahui panjang medium rambatnya, maka ini semuanya adalah baik perut maupun simpul ini dari ujung terikat. Ini untuk soal nomor 4. Berikutnya kita akan lihat soal terakhir, nomor 5, yang masih berbicara membahas tentang gelombang stasioner untuk ujung terikat. Oke, ini soal terakhir kita, yaitu masih di gelombang stasioner ujung terikat. Struktur kawat bergetar mengikuti persamaan Y sama dengan 0,6 cm sin pi per 3 cm pangkat min 1 X cos 20 pi S pangkat min 1 T. Kita diminta menentukan amplitudo dan cepat rambat kedua gelombang yang superposisinya sesuai persamaan di atas, lalu menentukan jarak antara dua simpul berdekatan, dan akhirnya menentukan kecepatan partikel kawat pada kedudukan X sama dengan 1 cm ketika T sama dengan 9/8 second. Oke, soalnya diangkat dulu, tapi sudah dituliskan yang diketahui di papan. Oke, jadi yang pertama kita diminta menentukan amplitudo dan cepat rambat dari gelombang datang dan gelombang pantul. Karena pasti sama, kita hanya perlu menghitung satu kali saja. Amplitudonya jelas setengah dari 0,6, berarti 0,3 cm. Lalu V sama dengan omega per K. Kita tahu bahwa omega itu adalah yang dekat dengan T. Satuan ini tidak perlu kalian masukkan, karena ini hanya untuk membuat bahwa di dalam cos dan sin itu tidak ada satuan. Berarti itu 20 pi per K-nya pi per 3. Berarti hasilnya adalah 60 cm per second. Ini yang A. Lalu yang B, kita menunjukkan jarak antara dua simpul berdekatan. Jarak antara dua simpul berdekatan itu nilainya adalah setengah lambda, di mana lambda itu adalah 2 pi per K, dan K-nya adalah pi per 3. Ini bisa dicoret. Oh maaf, yang ini pi-nya coret sama yang bawah. Duanya coret di situ, berarti 1/1/3, berarti jadi 3 cm. Lalu akhirnya yang C, kecepatan partikel pada kawat pada kedudukan yang diberikan 1 cm, V sama dengan 9/8. Kita turunkan dulu, berarti itu V sama dengan 0,6 dikali 20 pi, sin yang di depan tetap, cos turun jadi min sin, berarti di sini ada minus sin 20 pi T. Masukkan yang diberikan, X sama dengan 1, T sama dengan 9/8. Berarti ini min 0,6 kali 20 itu min 12 pi.
Pi per 3 kali 1 berarti 180 bagi 3, 60. Sin 60 setengah akar 3. Lalu sin 20 pi 20 kali 180 kali 9 per 8. Silahkan kalian cek, itu hasilnya adalah sin 4050. Dan itu adalah, ini itu sama dengan 1. Maka hasil akhir kita adalah min 12 kali setengah. Min 6 akar 3 pi meter per second. Oke, jadi ini solusi untuk soal nomor 5 kita. Jadi ini untuk materi yang gelombang berjalan dan stasioner selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan di like jika kalian menjadi lebih mengerti, di subscribe untuk mengetahui info-info selanjutnya, dan berikan komen kalian kalau misalkan menurut kalian ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.